Nah, kalau syarat utama untuk Onyx, Om, Aduh. apakah Ben Hilda? Menurutku ya Ben atau ambil aja dah. Ini kan jadi nanti mereka masih mimpi Hilda lagi loh. Oke. Pick or Ben Benar berarti. Ben ya benar. Ya. Oke, kita lihat nanti. Apakah memang strateginya sesuai dengan pemikiran kita? Apakah ternyata menurut coaching staff atau bahkan player Onyx yang sepakat, tapi ini bukan Hilda masalah kita. Bisa jadi kan, Om? Bisa jadi. Karena mereka punya POV yang lain. Benar, mereka yang benar. eksekusi. Ya tapi kita selalu melihat Onyx ini kerepotan waktu berjumpa dengan Hilda. Kayak mereka kalah tempo, mereka kalah untuk open vision, Yap, kalau map kalah map, kalah setup. Semua karena Hilda. semua karena Kita Hilda. harus salahkan Hilda. Dimanapun Hilda itu ya. Maksudnya siapapun tim lawannya. Siapapun tapi ada Hildanya. Hildanya itu yang jadi masalah. Tapi apakah memang bukan Hilda ternyata? Karena kalau menurut gua nggak bisa di-ban, tetap harus ada solusi. Om. Oh iya, kalau nggak bisa di-ban. dibiarin doang gitu loh. Mungkin minimal ya. Ini punya hero yang memang punya mobilitas hampir sama dengan Hilda. Tadi kan cowok XP. Ya, coy. Ya kalau misalkan mau dicuekin banget, aduh kita dicuekin, fokus clear. Kalian mungkin Kali oke. eksperimen Ya. lagi. Tapi kalau memang mau laning bener-bener laning ya, edit pun ya udah lah. Iya, Timnya jadi- bagus nanti gitu untuk Di teamfight. fight-nya Iya, gitu cara kan. teamfight. Pikirnya tuh dua hal jadi kan, antara ngejar dari Hildanya jalan, atau gak kejar yang udah biarin Hildanya, tapi tim fight yang unggul. Nah, itu menang di teamfight nanti. Dan kita Oke. nggak ngeliat dua hal itu di game pertama kan. Iya. Kalah kuantitas, kalah teamfight. Iya. Udah nggak bisa bangkit akhirnya. Karena Hildanya nggak peduli sama Cici, dia fokus clear aja. Iya. Habis itu dia cabut, tinggalin Cicinya lama, single target. Dan yang kedua ya, tambahannya mungkin jangan Joy dulu gak sih? Joy juga ini sebenarnya secara reputasi sedang turun jauh. Ya. Joy gampang di cancel Hilda men. Itu yang gue bilang, Om. Mungkin mereka punya konsep farming. Oke. Karena mereka lihat mid sama nomornya kuat. Oke, biarin nih. Joy aja jungle biar farmingnya bebas. My life. Samperin Hilda. Centernya. is banned. Iya, ini Hilda ban, selesai. Udah selesai, udah gak dibahas. Oke, tamat ya. Tapi tamatnya butuh 3 match berarti ya. On the way. Baru tamat Hilda nih kali ini. Is Nah, banned. kalau Hilda udah ditutup, Om, Oke. hero lain nih yang akan terbuka. Tapi apakah memang jangan-jangan dari Onyx emang udah punya strategi, Om? Akan di Hilda. Use the stars Tapi karena and see tadi to saya the kan path. jadinya mereka nggak dulu. Oh ini bisa dipaksa pakai Kalia sebenarnya. Ambil Kalia. Butterflies born by thy Fusion, wish, oh, ini fusion. guided by Wow. lantern's Oke light. Kalia Suyo. Hotfields been itching for a real Tergantung nih, fight. kalian langsung. plus apa nih? Berarti hero-hero yang bisa ngedodge ini enak banget ya, memang untuk bisa ngedeketin juga karena gitu. Iya benar. Cow. Iya. Kalia udah bisa langsung atau at least ya kalau kita ketemu dengan Chusin minimal itu punya dash. Jadi kayak lantern flare-nya nggak bisa maksimal. Yap. dikasih. Ya, jangan Kalau sampai. cuma jalan kaki kayak Kalau jalan Eros, kaki jangan ya dulu dah. Ya sudah. Jangan dulu deh ketemu Cupid. Jangan katakan terus ya. Tapi ini follow up dari kalian ini. Kalau kita lihat di game pertama itu nggak ada follow up yang pasti sebenarnya, Om. Oke. Di awal. Ya kalau udah masuk mid game bisa lah. Karena Navi ngakalinnya tuh pakai jumlah. Dia bawa jumlah yang lebih banyak, Om. Iya. Tapi sekarang Time Hildanya to di drop back ya. the beat of the flash. Joy, Your Joy, team iya. is Oke. Ini hero mobilitas yang tadi kita bahas kan. Ya. Lawan Masih- ini Everyone dia. chose me to Masih vanquish the efisien juga shadows gitu loh that buat Joy. plague this world. Karena secara statistik turnamen internasional lagi-lagi yang terakhir ya. May you find Kita kuat juga dia. Top 5 loh masuk ke sana. Oke, dan sejauh ini juga untuk Lukas dibiarkan begitu saja. Ya, Lukas sebenarnya Lukas kondisi yang dia ada di jungle ya. Dan itu biasanya digunakan match up antara Suyo. Musuh ngambil Suyo, kita ambil Lukas. Gampangnya begitu. Iya. Tapi kan antara Suyo dan juga Joy kita udah sering banget juga. Kadang sampai gubuk kita ngeliat. Ya, kalau untuk landing jauh Joy, nantinya akan unggul. Dia 3 kali damage dari ritmenya aja tuh udah sekarang Suyonya. Oke. Tapi kalau di objektif jelas Suyo. Ya, Suyo. Level 3 ya, apalagi kalau ada Suyo, tim fight harus bisa dicari juga nih dengan Onyx sekarang. Dan sekarang mid lane kah? Atau follow up dari kalian? Follow up dari Kalia. Mau main I versi am lagi. not the only one bound by Morpheus. these chains. Manusia ungu ini keluar kembali ya. Morpheus ya. Zoning bagian depannya dahsyat sih Morpheus ya. Oke, Morpheus memang dahsyat, tapi kalau ketemu dengan Chusin, takutnya dia lompat dan portal musuhnya. protect Ditarik-tarik lagi tuh loh. Case-nya yang aku sering lihat ya, kalau Chusin ketemu dengan Morpheusnya yang kena bully akhirnya. Oke. Berarti memang tujuannya mungkin beli waktu aja. Baik, Misalnya. Oke. Nah, tugas dari nanti berarti make sure dengan waktu yang mungkin gak lama. Among Yang the bisa dibeli. planes exists Sama the tinggi. Mereka equilibrium bisa eksekusi semuanya. which Gift ban. I was made for. Gift ban. Banyak yang bilang kayak, ya ketika melawan Chusin enak pakai Gift ya. Ya karena range-nya menang kan. Yep. Dan tipikal yang sekali nge-skill tinggal gitu. Gak usah ditunggu-tungguin. Sebenarnya kalau dibilang counter banget enggak. Tapi kalau dibilang enak lawannya, ya. Ya, tapi masih ada. Saya setuju sama masih oke buat lawan Chusin ya. Ya, adu Range range ya, adu range juga masih bisa. Partial, Bahkan Aurora juga oke sih kalau ketemu Chusin. utility versus utility. Iya, benar. Udah lempar kabur gitu. Bukan kayak hero yang harus stay di satu tempat. Ya. Setuju. Dan Blue yang di-ban. X-Q-nya di target ya. Bener-bener gak mau ada matchup yang berbahaya lah untuk Morpheus nanti. Bikin Morpheus juga jadi telat jalan. Sementara untuk last ban nih, Onyx. Dan terakhir, ke arah mana kira-kira? Mid ya? Mereka bisa coba buat tutup kembali mid lane. Cecil berarti. Cecil ke Parsha. Kalau Dia mau belum main ada gold. Parsha ya. Gold lane juga sama-sama belum kelihatan ya. Atau jangan-jangan target satu follow up-nya kayak tadi Kari. Kari? Kari ya? Paling depannya sulit. Tapi ini udah ada Kalia sebenarnya. Itu dia. Dia jaga-jaga follow up dari kalian. Ya. Oke. Menantikan untuk last play dari Onyx.
Mid atau gold? Moskov masih terbuka. Bleeding Atau lari ke Aurora nih. Aurora ternyata masih mid lanernya ya. Ya, karena Aurora memang bisa buat ngelawan banget nih untuk Cusinnya kan. Iya. Kalau seandainya Cecil loh. Seandainya Cecil. Itu bakal berat sebenarnya. Kalau ngelihat dari goldnya, mungkin follow up damage yang masih ada tadi Kari ada. Kalau mau yang burst ya. Yap, Atau balik ke Matrix. Tapi kalau mau scan, Moskov. Moskov lagi. Moskov lagi atau Bruno? Bruno ya, atau Bruno sekalian. Bruno sih, oke, buat ngamanin Joy-nya. Buat ngamanin Joy Ya, ya. biar Joy bisa ke belakang lebih enak ya. Karena kalau Joy-nya, Bruno-nya ada di Oni, menurut gua agak berat ketika Joy-nya ke belakang, aduh digebuk balik. Itu akan tumbang. Oke. Dan picknya kemana nih? Ini gold lane yang diambil dulu atau mid lane? Valen. Wow. Siaga Lukas. Karena sampai saat ini ya, 3 picknya Oni, menurut gua bukan hero yang enak dilawan dengan Valen. Ya memang sih, kalau ngomongin hero mid lane yang punya dia, Valen jawabannya. Tapi dijawab Moskov lagi. Ya, untuk melawan Joy dengan defensi dan Gatot Kaca, sisi pasti. Wah, tebel bisa ini mah. Gua ngeliat draft yang oke sih dari Onyx. Oke, draftnya oke, tapi Kari ini bisa nih kalau mau dipakai. Kari or Bruno lagi om. First rule around here, break all Kari the ternyata. rules. Apakah akan ada nantinya tulisan tutor Kari ada di CV? Waduh. Waduh, beda sih kasusnya sebenarnya, tapi boleh lah ya. Tapi boleh lah ya. Boleh lah. Boleh lah. Karena tadi di band kan, 3 pertama kan. Boleh lah tipis-tipis kita lemparkan saja. Penasaran banget. Tapi jujur gue ngeliat draft dari Onyx sekarang lebih terkonsep rapi. Yap, Tapi tergantung eksekusinya akan rapi juga atau enggak. benar. Mereka harus bisa menghindari untuk Karinya juga ya. Gamenya nggak boleh ke bawah sampai terlalu late game. Yap, setuju. Kalau sampai ke late game banget, Sebenarnya ada Moskov bisa lah untuk adu head to head. Positioning ini yang jadi jawaban sekarang. head to head bisa om. Tapi masalahnya nih, team fight-nya. Team fight-nya bisa nggak? Ada Moves juga soalnya kan. Yap. Jadi itu dia. Gamenya pertama sudah berhasil dimenangkan oleh Navi dengan sangat-sangat cepat. 10 menit 34 detik tadi kalau tidak salah. Itulah waktu yang mereka butuhkan untuk bisa menumpangkan Onyx di game yang pertama dan di game yang kedua sesaat lagi langsung pun akan kita mulai. Jadi langsung saja bersama-sama sekali lagi Bill Arena. Mana suaranya? Tuh, turn off down. Lutfi lihat tuh, sayapnya sudah berkembang gitu. Lutfi baru turun ya Lutfi ya? Ya. Nggak sih Lutfi? Karena Baru. sebelumnya kan Ryota kan? Yap. Dan ya kalau dilihat dari hasil baiknya lebih baik hasil dari Becky yang debut pertamanya ya. Ya. Masih diunggulin. Dan hero-nya di band kita harus melihat ya bagaimana Becky mungkin dengan hero yang lain juga untuk EXP lane. Tapi sejauh ini kita melihat juga Becky masih cukup strong untuk laningnya dia. Lebih cepat untuk clear untuk di awal-awal tadi. Dan mengintip dari emblem set yang akan dibawakan support ternyata untuk Lutfi akan bermain dengan cooldown time reduction. Berhadapan dengan Obvious nih. Tank emblem. Iya. Dasarnya ya. Belum tank. Tapi si pakai belum assassin ya. Biasanya pakai basic kamu. Yap. Gimana agresif kah dia? Jangan akan terlalu... Web, buset banget ini galak banget tapi ternyata mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di dalam area yang dimiliki oleh Navi dan first blood-nya berhasil apakah di mana Keyboy. Tapi yang terpun menjadi korban bahkan sekarang Kairi. Ada double kill didapatkan oleh Sive. 2 poin kill. Kenyang di awal. Itu dia. Bahkan kayak sang jungle yang tumbang. Memang Ether yang sedikit mendapatkan kerugian. Karena dia belum level 4 sekarang. Tapi Invade yang terlalu galak tadi. Ya, dari siapa yang dapetin ya? 2 point kill, investasi awal yang bagus juga karena itu Kari. Yang tidak boleh itemnya jadi terlalu cepat. Dan ini bisa jadi cepat. Dikarenakan 2 point kill tadi. Becky hadir langsung ke arah mid lane untuk ngebantuin juga. Yap, itu dia sedikit lagi level 4. Becky Shy harus mundur sedikit. Mereka sudah akan siap untuk bisa melakukan sebuah team fight di area turtle untuk selanjutnya. Ya, langsung di setup juga ya. Turtle-nya mereka bawa Suyo dan mereka harus banget nih unggulin dari objektif. Yap, sementara sekarang pergerakan dari Kars mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Bahkan mereka maju, mereka benar-benar mencoba untuk bisa men-take over apapun yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Bahkan sekarang Ethernya kembali ditumbangkan, tapi satu yang terakhirnya. Lutfi pun menjadi korban. Sive mendadak untuk hadir, ada speed leg yang dikeluarkan. Dan ini dia, turtle-nya di take over. Di take over begitu saja. Becky tadi dengan Dark Wave plus Flicker connect karena banyak banget dan itu langsung megang unggulan. Ya, ini sebenarnya belum berakhir kan. X-Magic ingin lebih ternyata. X-Magic yang mau tidak mau flicker, tapi masih ada Becky Shy. Dan sekarang Etherlane berhasil mendapatkan turtle tersebut. Spear of Destruction tidak memberikan impact apapun. Ya, bisa dibilang tadi menang kuantitas juga. Karena Shive pun tadi sempat untuk ada dekat dengan Turtle.
ninggalin lane-nya dia untuk melakukan laning. Dan ini mengganggu ya sebenarnya untuk Lantern Flare, tapi hanya sebatas mengganggu terlebih dahulu sekarang. Oke, berarti lagi-lagi konsep dari Navi ini unggulin jumlah ya. Lihat, kalau kita melihat secara minimapnya ya, dari si Shivi-nya dia udah jalan juga ada dekat ke sana. Dan tabrakan yang sangat manis dilakukan oleh Navi kali ini. Becky gak susah banget, mereka masih belum punya damage yang cukup. Memang, Jushin Hero yang mengganggu sekali. Tapi tetap aja dia DPS kan. Yap. Nah, Becky nggak gampang untuk banget jadinya. Oke, selagi Becky masih ada di daratan, keluarkanlah, manfaatkanlah apapun yang kita punya gitu. Iya. Mereka bisa lah untuk ngebadanin semuanya juga. Dan secara audience prediction dulu nih. Kekalahan pertama. Oke. Navi. Oke. Naik 55%. Wow, 55% untuk Navi. Oke. Setelah melihat game pertama ya 10 menit sih. 10 menit one sided game gak ada celah sama sekali, wajar. Audience prediction juga akan naik gitu kan, berdasarkan dari game pertama. Yap. Dan ingat ya, ini Sans bukan hero yang bisa nge-burst juga. Jadi tim fight mereka harus rapi untuk Onyx. Sedangkan Navi ini sering untuk memaksakan menang kuantitas. Yap. Nah ini sesuatu yang jarang kita lihat juga ada dari Onyx itu sendiri. Kayak mereka terkadang ya secara kuantitas kalah, tapi mereka masih mau juga untuk coba maju lagi nabrak. Oke. Wah, mau tidak mau ya, si V harus merelakan sedikit nih. Tipis saya dulu. Untuk kehilangan dari satu minion. Mau nggak mau ya, kejauhan juga di depan dan itu berisiko banget. Gak ada vision sama sekali dari arah gamernya. Dari segi item. Nah, kalau dari itemnya masih oke lah ya untuk Cusinnya juga. Legend Gem ada berhadapan dengan pencatat talisman Valentina. Yang aku kira glowing one ya Valentina. Main cooldown dulu ya. Gak langsung ya. Itu item kedua lah. Ya. Gue tinggal. Ditinggal oke. Langsung ditinggal kayak begitu aja loh. Karena sekarang coba lihat lagi nih. Udah ada 1, 2, 3, 4. Dan bisa jadi si V akan bergabung 5 player di area transfer quantity-nya. 5 player berkumpul. Siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di mana Shy-nya akankah langsung berhasil mendorong mundur karena beberapa player ternyata berhasil diamankan oleh si V. Bahkan tuh sekarang mereka mundur lagi tapi akhirnya menjadi korban kembali Shy. Mencoba untuk bisa mendorong mundur. Namun ada dalam tersebut dan Shy. Tidak kuat lagi tapi Lutfi. Satu terakhir Lutfi. Masih berhasil selamat. Memang turtle untuk Navi, tapi unggul dari point kill. Onyx sekarang pegang temponya kembali. Maka jungle langsung di-invade. Ya, dan level dari Kairi yang sudah mulai melambung tinggi. Ini meninggalkan Aether juga yang harus terpick off sebanyak 3 kali tadi. Yap. Dan team fight yang memang dicari juga untuk Navi. Secara kuantitas mereka bisa menang, tapi mereka harus hati-hati. Karena Onyx mereka sudah mulai mengejar ya, terutama untuk Kairinya yang kalau sampai jadi atau mungkin nanti untuk Savero juga. Yang setiap kali kita melihat Savero muncul, wah, susah untuk bisa memenangkan team fight langsung berkat Sphere of Mystery dan juga attack speed dari Moskov. Ya, padahal tadi baru 1 item loh. Udah join dia. Yap. Terpaksa join sih lebih tepatnya. Mau nggak mau ya. Karena karirnya juga kan. Jadi jangan mengalah. Oke, itu dia. Ada tidak strike tapi tidak mau dilanjutkan kembali. Tapi sekarang terlalu langsung saja ditarik. Si V menjadi korban bakat Kars. Terjebaklah sudah. Bahkan sekarang Shy menjadi satu orang yang mencoba untuk bisa mengganggu dan juga mengusir karena beberapa players Koki Match dapat oleh Kairi. Onyx mulai kembali Onyx. Back on track kah Onyx. Mereka membongkar outer turret di arah mid lane-nya. Dari Navi. Yang dimana early game tadi sempat dipegang oleh mereka. Dan sekarang ketertinggal ke level. Dari gold itu udah mulai terasa. Ya, Savera juga udah mulai bisa farming. Dari untuk Kairi-nya apalagi. Ini 3 level difference dengan Aether akan membuat Kairi seakan-akan akan selalu bisa menang nih untuk Battle of Retribution. Bukan hanya Retribution sebenarnya Om. Dari damage-nya juga itu yang mungkin nggak bisa ditahan. Sampai diambil. Wah, tipis-tipis saya ternyata itu. Ayo. Maju, mundur. Makanya di ospek lagi sama Kibo. Yospek. Karena tadi udah ditempelin sampai orange dilepas Om. Udah sekarat tadi kan. Yep. Ditinggal sama dia Om. Mau nggak mau ya. Karena dia nggak mau bawa red juga gitu kan. Untuk bisa menang jumlah juga atau kalau rednya kepake ya bisa jadi tadi turtle-nya langsung diambil. Tapi kayak punya masalah di pattern sih. Karena terjadi lagi Om Joy-nya. Dia ninggalin orange lagi. Yap, ini dia. Ada Ether, tapi dengan terlihatnya ada satu sudah bisa, tapi Lutfi-nya pun menjadi korban. Shaina belum tersentuh, Kibonya pun berhasil dihancurkan. Mereka kalah dalam jumlah, tapi Kairi menjadi orang terakhir tadi sepertinya. Dan sekarang ada waktu untuk mereka bisa menumbangkan area mid. Ya, fokus ke arah mid lane sepertinya ya. Yang akan diusahakan juga berkumpul. Teman-teman dari Onyx, tapi apakah mampu untuk defense mid ya? Yap, dan Shy mencoba untuk bisa masuk lewat belakang. Sansnya didorong mundur agak cukup jauh berada dalam inner turret dan mereka berhasil menyamakan antara outer turret mid-nya. Goldnya mulai ketarik tapi masih di Onyx Om. Ya, tapi untuk Navi sendiri ya, ini mereka selalu rela meninggalkan buff untuk jungle-nya. Berarti mereka memang mengincar team fight aja. Mau menang level, mau kalah level, mereka akan terusin buat team fight. Coba lah ya intinya ya. Walaupun kalau ngeliat dari objektif nggak didapetin, tapi karena poin killnya diunggulin, Goldnya tetap kejar. Ya.
Dan Shive-nya juga sudah mulai agak-agak jadi nih sekarang nih. Lumayan untuk Sengfangnya, bisa farming, bisa kumpulin item. Dan ingat ya, ini carry nih. Kalau sampai ada setup dari Tsunami Slam disambut dengan carry, wow. Akan cepat untuk nge-meltdown hero lawan. Ini di bawah perang karinya ya. Agak sedikit beda. Ikut perang terus. Beda nih Karya. Makanya. Ini Karya juga menggunakan flicker gitu loh. Nanti apabila tidak meng-flicker atau sekalipun ada apa guardian nanti masih bisa digocek lagi. Ya, dan Shive sudah punya Trinity attack speed. Wadaw. Ready. Ready. Bahkan Xavero belum ready, beda 1000 gold ya. Ini dampak dari ikut tempurnya Karin nih sejak dini. Dari awal loh, udah diajak Dia Karinnya. warrior sejak dini ya. Makanya. Fighter gitu loh. Tapi hasil positif sih kalau sekarang ya. Benar, benar. Dampaknya sekarang positif. Red team's turret has been destroyed. Dan ini masih menunggu terus Xavero menyelesaikan item ketiga dia juga untuk Trinity attack speed-nya. Jadi lumayan ke delay nih, berarti menit 9 mungkin nanti untuk Xavero. Tapi so far Shive hanya akan tinggal menunggu Tsunami Slam kapan akan tercipta. Yap, itu dia. Oh my God! Dan itu dia. Ada Tsunami Slam di mana Kiboy yang menjadi korban. Grab Destruction dikeluarkan tapi Xavero menjadi korban dan Sun. Ini dia waktunya untuk Xavero bisa membalikkan keadaan dan selesailah sudah. Di mana Shy benar-benar dikeroyok habis-habisan. Xavero hadir di waktu yang begitu tepat dan Lutfi menutup langsung Tsunami Slam ke arah Kiboyo. Apakah menjadi satu hal yang berbahaya untuk Navi? Ya sebenarnya cukup berbahaya tapi X-Magic. Oke, X-Magic hampir saja. Oke, itu hal yang berbahaya memang. Tapi yang lebih berbahaya lagi aku melihatnya 2 kali Navi. Mereka team fight, mainnya terlalu rapat. Dan berarti Fizz crack-nya masuk total bersama dengan Lutfi ya, Lutfi. Lutfi. Betul. Langsung tadi dengan temboknya, dengan fist break-nya. Itu stun-nya langsung kena banyak juga. Dan momentum yang diciptakan membuat Oni dapat launch. Yap, Lutfi ada di dalam perbutan. Hei, Aether masih mencoba untuk bisa mendapatkan orange buff. Gagal kayaknya. Gagal. Gagal. Nanti bisa secure juga Kairi akan level maksimal. Sebentar lagi. Dan game time yang bisa ditabrak sebelumnya untuk Onyx. Kalau mereka mau menabrak. Ya. Xavero yang tadi join di waktu yang tepat udah kelasa impact-nya. Dan landing jauhnya juga menurut gua nggak ada solusi om. Karena ketika di match up-in sama Aether, sekarang nggak possible sih. Aether juga lagi kalah gold kan. Iya. Belum level 12. Tertinggal jauh juga. Tipis bahkan sih untuk Aether-nya. Aether nggak bisa langsung buka dan nabrak masuk. Dia harus menunggu timing untuk semua skill dari pemain-pemain Onyx habis terlebih dahulu. Oke. Lord mulai berjalan di arah mid lane. Nggak ada pasif di mid lane-nya. Yap. Dan tidak ada flicker juga untuk beberapa pemain. Namun sejauh ini coba lihat pergerakan dari Kaz. Akan seperti apa lagi setup yang akan dia lakukan. Kemana arah dari lompatannya. Sementara X-Magic mendapatkan damage yang masuk cukup banyak ke dalam tubuhnya. Bunuh dia bro. Kena bursting damage tadi ya. Dan nggak berhenti sampai di sana. Wave di arah bawah di follow lagi oleh Onyx. Ya, ini mereka mau nabrak lagi nih. Yap, itu dia. Kars masih belum mau melakukan apapun. Kars yang masih melihat dari kejauhan tapi X-Magic. X-Magic nih tadi kena terus damage-nya. Masih bisa bertahan. Sangat terkecil juga. Bagaimana kondisi dari Navi sekarang yang belum bisa keluar dari area base mereka juga. Sedangkan tim fight rapat mereka juga ini cukup menguntungkan Lutfi ya. Fizz break dia yang bisa masuk dikombinasikan bersama dengan Fizz crack-nya yang sudah dari tadi. Kalau tim fight kumpul enak akhirnya. Banget om. Bahkan ya dia tinggal follow. Wait, oke, Aether. Gak bisa terlalu memaksakan untuk bisa mendapatkan orange buff itu lagi. Iya langsung segitu loh darahnya loh. Cukup ya, cukup. Harus memilih sekarang atau bahkan bukan pilihan untuk mendapatkan 2 buff. Tapi itu udah nyangkut udah. Gak naik lagi harusnya akan naiknya nanti ketika ada objektif yang dimana Onyx akan ngelepas sedikit pressure. Oke, Aether, Sans. Berani banget. Berani loh. Oke. Dan Onyx masih bermain-main juga di dekat dengan area dari Navi ya. Karena untuk mempunish pemain-pemain Onyx yang sedang menang level seperti ini agak sulit sepertinya. Dari tim fight kumpulnya selalu dijaga juga. Masih ada Lutfi yang selalu mengawal. Wah, Aether yang mancing terus. Pancing terus ya. Hati-hati karena Lutfi ada flicker. Takutnya nih ketika lagi dipancing Lutfi-nya komit. Dan gak ada enter di luar berarti akan reward. Oke. Dan lihat bagaimana pergerakan untuk Kiboy ya. Kiboy, Lutfi yang berbarengan juga bersama dengan Sans akhirnya menjadi poros utama nih sekarang. Kita lebih sering melihat pergerakan Xavero yang bebas untuk manjangin lane. Karena dia bakal bisa hadir kapanpun untuk tim. Wah, itu dia Aether. Terlalu berani. Tapi Breaknya berhasil langsung mendapatkan ke Aether. Itu yang kita sebutkan dari tadi. Bahkan sekarang Fear of Destruction X-Magic. Terlalu berbahaya. Ada flicker yang dikeluarkan. Bahkan sekarang terjebak saja Becky Shy. Efek domino dari sebuah pergerakan yang begitu berani. Itu dia, Karsnya pun jauh banget di belakang tadi. Gak ada momentum yang bisa diciptakan oleh Kars. Dan akhirnya kejadian seperti yang kita bilang.
ketika bait yang dilakukan oleh Aether kena tembok dari Lutfi, selesai. Ya, dan jangan lupakan ini adalah kombinasi dari Badang dan juga Gatot Kaca. Mereka bisa saling follow up satu sama lain. Fist break masuk, Unbreakable akan menyusul. Bisa juga dibalik, Unbreakable masuk, Fist breaknya berkeluar. Lord dengan speed of victory juga ya. Langsung sekarang begitu mungkin hampir aja hancur. Lord juga free banget. Tugas dari Navi sekarang cukup berat. Mereka harus defense dengan kondisi gold yang berbeda cukup jauh. Ya. Mau gak mau di sini Shizai-nya yang akan sangat diandalkan dan harus bisa menjaga positioning dia ya. Kalau ada Tsunami Slam yang akan dibuka juga oleh si Kars. Tanpa Hegro defense kembali. Dan lihat Onyx berkumpul dari mid lane bersama dengan Lord. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi setup dari Onyx. Akankah mereka berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan karena Outer Fire Bagirata sudah berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang tidak Dragja tidak bisa mendapatkan karena siapapun. Bahkan mereka diusir mundur jauh banget. Aether belum menjadi korban dalam pertempuran dan game satu sama Onyx mengejar akan menyamakan kedudukan. Membuat momentum kemenangan game pertama dari Navi tadi langsung patah. Lagi-lagi setup yang lebih rapi, draft yang lebih matang. Ben Hilda menjadi solusi terbaik untuk Onyx.